Ini adalah monster tanpa penglihatan. Tapi pendengaran sangat sensitif. Hanya membuat sedikit kebisingan akan diburu olehnya. Monster itu datang ke bumi bersama sebuah meteorit. Semua orang masih asik menonton pertandingan. Tapi saat mereka menemukan ada yang salah, semua orang yang tidak tahu kebenaran mulai berpencar. Mereka mulai meninggalkan tempat pertandingan. Jason juga membawa putrinya pulang. Ketika ia bertanya kepada polisi tentang situasi ini, tiba-tiba, seekor monster menabrak mobil polisi. Jason membawa putrinya bersembunyi di bar. Monster itu masih berkeliaran di luar. Saat monster perlahan-lahan mendekat, semua orang menahan napas mereka. Tidak berani mengeluarkan suara. Kemudian ponsel seorang gadis berdering. Monster yang mendengar suara itu segera masuk melalui jendela, tanpa henti memburu orang-orang di dalam bar. Jason berlari keluar dengan putrinya. Monster itu terus mengejarnya. Istrinya, Anna, juga membawa dua putranya. Bersembunyi di balik mobil polisi. Putra sulung melihat ayah dan kakak yang berlari ke arah mereka. Saat itu juga, seorang polisi berdiri dengan senjatanya. Sang ayah meraih putrinya dan berjongkok. Tapi senjata tidak bekerja untuk monster. Polisi itu langsung dikoyak oleh monster. Waktu datang ke hari ke-474 saat serangan monster. Anna berjalan keluar rumah dengan putra dan putri sulungnya. Karena serangan monster, mereka akan pergi dari sini. Mereka sudah kehilangan dua kerabat. Putra bungsu karena mainan pesawatnya dibunuh oleh monster. Ayahnya demi menyelamatkan kedua anaknya juga mengorbankan dirinya dan dibunuh oleh monster. Agar tidak membuat suara, mereka hanya bisa bertelanjang kaki dan berjalan di atas jalan yang ditutupi pasir. Untuk keselamatan, mereka membawa kotak kedap suara, sehingga bisa mencegah tangisan bayi yang menarik perhatian monster. Mereka mengikuti rel kereta, datang ke pabrik yang ditinggalkan. Saat melintasi pagar, Anna secara tidak sengaja menyentuh jebakan. Sekelompok botol terjatuh dan mengeluarkan suara yang bising. Anna merasa sesuatu yang buruk akan tiba. Menyuruh putra dan putrinya segera berlari. Putra segera berlari di depan, tetapi secara tidak sengaja menginjak lift. Rasa sakit itu membuatnya menangis. Anna dengan cepat menutupi mulut anaknya, menyuruhnya jangan mengeluarkan suara. Saat itu, dari kejauhan, seorang pria misterius membidik senapan sniper ke arah mereka, dan melihat semua gerak-gerik mereka. Ketika Anna membuka klip, anaknya karena kesakitan, sehingga dia berteriak. Suara menarik perhatian seekor monster. Kemudian putrinya mengambil mikrofon, kemudian meletak alat bantu dengar di atas mikrofon. Suara frekuensi rendah dari alat bantu dengar langsung membuat monster tidak bisa bergerak. Ternyata karena pendengaran monster sangat sensitif, sehingga sangat takut dengan suara frekuensi rendah. Anna mengangkat pistolnya. Tanpa ragu-ragu, ia melepaskan tembakan ke arah monster. Monster itu terjatuh dalam sekejap. Suara senjata menarik perhatian lebih banyak monster. Pria misterius itu tiba-tiba muncul. Dia menyuruh Anna untuk tidak mengeluarkan suara. Monster sedang mencari mereka di dinding. Pria misterius membawa mereka ke depan. Monster itu mengejarnya. Pada saat kritis, mereka melompat dari pipa ke ruang bawah tanah dan bersembunyi dalam ketel uap besar. Efek kedap suara dari ketel sangat baik, tapi oksigen terbatas. Pria misterius hanya bisa menyalakan korek api. Selalu perhatikan kandungan oksigen dalam ketel. Ketika pria misterius melepaskan topengnya, Anna mengenalinya. Ternyata itu adalah tetangga mereka, Jack. Setelah monster pergi, Anna menggunakan alkohol, mengobati luka anaknya dengan sederhana. Untuk meringankan rasa sakit adiknya, kakaknya meletakkan headphone di kepalanya. Tiba-tiba adiknya seperti mendengar suara dari headphone-nya. Anna mengambil alih headphone. Dia mendengar musik datang dari dalam, tapi dia tidak mempedulikannya. Tengah malam, Millie memberitahu adiknya, "Ini bukan musik, ini sinyal komunikasi. Ini adalah sinyal dari orang yang selamat." Dia melacak melalui segmen audio suara dan menemukan tempat asal suara itu. Tempat itu berada di sebuah pulau kecil. Millie memutuskan untuk pergi mencari pulau ini. Karena cedera kaki, adiknya menolak rencana untuk pergi bersama Millie. Keesokan paginya, Millie meninggalkan catatan. Dia sudah berangkat untuk menemukan pulau yang aman. Anna menunjukkan catatan itu pada Jack. Dia berharap Jack bisa membantunya dalam pencariannya. Di bawah permohonan Anna yang berulang kali, Jack akhirnya setuju padanya. Saat itu,
Millie sedang berjalan di sepanjang rel. Kedua kakinya sudah berdarah. Ta Zhao Dao Lei Liang Fei Qi De Huo Che, dia menemukan kereta yang ditinggalkan. Perlahan-lahan dia masuk ke dalam kereta. Pada saat ini penumpang di kereta sudah meninggal. Gerbong penuh dengan mayat. Dia membuka pintu ruang kontrol kereta. Setengah bersandar di pintu. Dia mengambil kotak P3K di dalam. Tiba-tiba, sebuah mayat jatuh ke bawah. Teriakan menarik perhatian monster. Monster itu memanjatnya dari kedalaman gerbong. Millie dengan cepat menyalakan mikrofon. Dia meletakkan alat bantu dengarnya di mikrofon. Suara frekuensi rendah keluar. Seketika membuat monster tidak bisa bergerak. Millie mengangkat pistolnya dan menembak monster itu. Peluru mengenai monster, tapi monster itu tidak jatuh. Hal ini membuat monster semakin menggila. Dengan kesakitan ia menuju ke gadis kecil ini. Di saat-saat kritis, monster itu ditembak di kepala. Ternyata Jack datang untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, Anna menemukan bahwa oksigen anak kecilnya hampir habis. Dia memutuskan untuk pergi mencari persediaan. Dia berulang kali menyuruh anaknya untuk tidak keluar dan harus merawat adiknya dengan baik. Anna datang ke supermarket di kota dan menemukan 2 tangki oksigen. Pada saat ini, putranya keluar dari ruang bawah tanah. Dia datang ke rumah Jack dan melihat mayat seorang wanita. Membuatnya terkejut hingga mundur. Barang-barang di atas meja jatuh ke lantai dan membuat suara bising. Suara menarik perhatian monster. Dia bergegas kembali ke ruang bawah tanah. Kemudian mengambil kotak berisi adiknya dan memasuki ke ketel. Tapi secara tidak sengaja dia mengunci pintunya. Monster itu menabrak pintu masuk ruang bawah tanah. Anna yang kembali dan mendengar suara. Dia segera berlari pulang. Dia melihat pintu masuk yang rusak. Dengan cemas dia melihat sekitarnya. Saat ini, dia melihat bensin yang bocor di satu sisi lain. Dia meletakkan tabung oksigen di atasnya. Kemudian menembak ke udara. Suara tembakan menarik perhatian monster. Monster naik ke atas dan mulai mencari-cari Anna. Anna menyalakan bensin dengan satu tembakan. Tapi monster tidak takut api. Monster memanjat keluar tanpa terluka dari dalam api. Asap yang keluar memicu saklar air pemadam api. Suara air membuatnya pendengaran monster tidak bisa mengetahui lokasi Anna. Anna mengambil kesempatan untuk kembali ke ruang bawah tanah. Tepat ketika bayinya akan kehabisan oksigen, Anna membuka pintu baja tepat waktu. Kemudian membangunkan putranya yang pingsan. Monster juga diikuti ke ruang bawah tanah. Ketika Anna menutup pintu, monster itu menerkam dalam sekejap. Pada saat ini Jack dan Millie datang ke dermaga. Mereka mencari perahu untuk pergi ke pulau yang aman. Tapi mereka menemukan seorang gadis kecil. Jack maju untuk memeriksanya. Tiba-tiba, gadis kecil itu mengikat leher Jack dengan tali. Kelihatannya mereka masuk ke jebakan. Sekelompok penjahat menculik mereka. Mereka mengambil alat bantu dengar dan peralatan Millie. Jack membuat gerakan melompat pada Millie. Millie sepertinya mengerti. Jack tiba-tiba berlari ke penjahat, mencekiknya dari belakang. Lampu minyak tanah jatuh ke lantai. Kebisingan menarik perhatian monster. Monster mulai membantai orang-orang di jembatan. Jack mengikat penjahat dengan tali. Kemudian menusuk pahanya dengan pisau. Penjahat yang kesakitan segera berteriak. Jack melompat ke dalam air saat itu juga. Monster lainnya, setelah menghabisi beberapa orang di kapal, tapi tidak berani maju. Ternyata mereka takut pada air dan tidak bisa berenang. Millie tiba tepat waktu dengan perahunya. Dia menyelamatkan Jack. Jack mengambil kembali alat bantu dengar dari mulutnya. Kedua orang tiba di pulau kecil dengan perahu. Mereka menemukan pulau itu sangat terang. Mereka menemui penduduk pulau. Penduduk pulau memberitahu mereka, karena monster tidak bisa berenang, pulau ini baru aman. Keesokan paginya, Jack tiba-tiba mendengar suara. Dia menemukan kapal mengambang di pulau, dan kapal itu penuh dengan cakaran jari kaki. Dia menebak bahwa monster mengikuti kapal datang ke pulau ini. Dia berlari kembali dengan sekuat tenaga, sambil berteriak pada semua orang untuk bersembunyi. Tapi masih selangkah terlambat. Monster mulai membantai orang di pulau itu. Jack dan Millie di bawah bantuan penduduk pulau mengemudi mobil untuk menarik perhatian monster. Monster terus mengejar mereka. Mereka datang ke stasiun radio. Penduduk pulau diseret keluar oleh monster saat memasuki pintu. Jack dan Millie mengambil kesempatan untuk bersembunyi di ruang mesin. Kedua orang menahan napas. Monster terus mencari mereka.
Millie berjalan diam-diam ke ruang radio. Saat dia mendorong pintu ruang radio, Jack memblokir serangan monster itu tepat waktu. Kakinya terluka. Saat monster itu akan menyerang Jack lagi, Millie menyalakan radio dan menggantungkan alat bantu dengar pada mikrofon. Monster dipengaruhi oleh suara frekuensi rendah, mulai mengamuk kesakitan. Pada saat yang sama, di sisi adiknya juga menerima suara frekuensi rendah. Dia mengambil radio dan berjalan menuju monster itu. Kemudian mengambil pistol di atas meja. Millie juga mengambil bar besi. Satu tembakan, satu tongkat. Dua monster jatuh ke tanah dalam sekejap. Filmnya berakhir di sini. Ini adalah film terbaru yang dirilis pada tahun 2021. A Quiet Place 2. Sempurna meneruskan yang pertama. Seluruhnya sangat tegang dan mencekik. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di film berikutnya.